Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sidang jamaah maghrib Masjid Al-Kautsar yang semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk tidak bosan dan tidak lupanya sebagai kewajiban seorang hamba, senantiasa kita bersyukur terhadap nikmat dan karunia yang sedemikian banyak dan tak terhingga, yang apabila ketika dijumlah dan dikalkulasikan tak akan sanggup kita untuk menjumlah dan mengkalkulasikannya. Sedemikian banyak nikmat dan karunia yang Allah telah berikan kepada kita. Senantiasa kita bersyukur terhadap nikmat dan karunia yang sedemikian banyak itu. Salawat dan salam kita iringkan pula kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu ma'asyiral muslimin, pada kajian malam hari ini kami ingin menyampaikan kepada kita semua yaitu kisah perjalanan salah seorang ulama Indonesia yang juga cukup dikenal di banyak negara tetangga, baik di Singapura, di Malaysia ataupun Brunei. Dan beliau adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah, atau disingkat dengan nama Hamka, Buya Hamka. Barangkali banyak di antara kita pernah mendengar nama beliau, tetapi mungkin untuk melihat secara dekat bagaimana perjalanan hidup seorang ulama tersebut, mungkin kita perlu untuk coba pula melihat sisi-sisi lain dari nama yang sering bahkan mungkin pernah kita dengar itu. Maka pada kesempatan ini ada beberapa peristiwa-peristiwa penting yang bisa kita lihat dan kita ambil hikmah dari perjalanan hidup beliau. Beliau umurnya 73 tahun 5 bulan. Lahir pada tanggal 17 Februari 1908. Wafat pada tanggal 24 Juli 1981. Jadi 70 tahun 5 bulan. Beliau wafat pada tanggal 24 Juli itu, Bapak Ibu, bertepatan dengan 22 Ramadan tahun 1981 Masehi itu. Berada pada hari-hari terakhir bulan Ramadan. Setelah lebih kurang 1 pekan beliau dirawat di rumah sakit, kemudian wafat pada tanggal 22 Ramadan tersebut. Sebelum beliau wafat, jadi kami urutkan perjalanan beliau yang kita bisa melihat nanti beberapa pelajaran darinya, dari paling akhir sampai nanti ke paling awal. Jadi tidak kami mulai dari awal, tapi mulai dari akhir. Pada tahun 81 itu, tepatnya pada tanggal 17 Februari, tepat di hari lahir beliau yang ke-73, diadakan syukuran selesainya tafsir yang beliau susun, kemudian sudah bisa diedarkan ke tengah masyarakat. Jadi selesainya pencetakan tafsir Al-Azhar yang beliau tulis, dan itu diadakan syukuran pada tanggal 17 Februari 1981. Jadi 5 bulan sebelum beliau wafat itu diadakan syukuran tentang selesainya tafsir itu, yang nanti kita bisa mendalami lebih lanjut pada kejadian beliau ditahan, tentang bagaimana Al-Quran yang beliau tafsirkan itu, yang sampai pada hari ini kitab tafsir itu masih bisa kita temui dan mengalami cetak ulang berkali-kali. Sampai hari ini pun itu cetakan terbarunya masih ada. Nah, itu terbit pertama itu, atau diedarkan secara besar-besaran tahun 1981 bulan Februari. Pada bulan Desember 1980, ini di penghujung tahun 1980, beliau atas nama Ketua Majelis Ulama Indonesia
itu mengeluarkan fatwa yang ditandatangani oleh Komisi Fatwa tentang larangan menghadiri perayaan Natal bagi umat Islam. Ini fatwa yang cukup membuat heboh masyarakat ketika itu, karena ada kebijakan dari pemerintah untuk juga memaksa dalam tanda petik hadir kaum muslimin dalam perayaan-perayaan Natal di instansi pemerintah. Jadi ada semacam seruan. Maka sebagai ketua Majelis Ulama dengan anggota tim fatwa, akhirnya beliau sampai pada kesimpulan haram hukumnya umat Islam untuk hadir di perayaan Natal itu, karena dikembalikan kepada salah satu ayat dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, untukmu aktivitas ibadah agamamu dan bagi kami pula kegiatan ibadah kami. Maka kaum muslimin tidak boleh untuk hadir di perayaan Natal itu. Bukan berarti kita tidak toleran, tapi kita tidak diperbolehkan untuk hadir di perayaan ibadah umat beragama lain, karena itu bagi mereka yang merayakannya masuk kepada bahagian ibadah, maka tidak boleh untuk hadir di acara itu. Fatwa yang keluar di ujung tahun 1980 ini Bapak Ibu membuat heboh Kementerian Dalam Negeri, kemudian juga Menteri Agama, sehingga akhirnya menyebabkan Buya Hamka meletakkan jabatan beliau sebagai Ketua Majelis Ulama daripada fatwa itu dicabut karena ada desakan. Awalnya fatwa ini adalah konsumsi internal di antara kementerian yang ada, tetapi akhirnya atau rupanya bocor keluar sehingga diberitakan oleh banyak media massa dan membuat heboh. Akhirnya ada keinginan dari Menteri Agama ketika itu untuk mundur karena simpang siurnya fatwa ini, sebab ada kebijakan dari pemerintah untuk memerintahkan dalam tanda petik tadi umat Islam hadir di perayaan tersebut. Tetapi Majelis Ulama tetap, sementara Menteri Agama berada dalam kondisi yang serba salah, menyetujui fatwa itu, maka akan membuat kehebohan dengan umat beragama lain. Sehingga akhirnya berkeinginan beliau Menteri Agama ketika itu untuk mundur, tetapi Buya Hamka mengambil langkah jalan tengah, biarlah saya yang mundur, sementara fatwa ini tetap dijalankan. Tidak perlu Menteri Agama yang mundur, karena fatwa ini berasal dari Majelis Ulama Indonesia. Akhirnya beliau meletakkan jabatan. Dalam dua kejadian ini, beliau sampaikan kepada anaknya, Haji Rusdi. Ungkap Buya Hamka kepada Haji Rusdi, sudah selesai beban besar yang ada di pundak ayahmu dengan ayah meletakkan jabatan sebagai Ketua Majelis Ulama karena gonjang-ganjing fatwa ini. Fatwa tetap diedarkan. Dengan kondisi gonjang-ganjing itu, ayah mengambil kesimpulan untuk mundur dari jabatan Ketua Majelis Ulama yang pertama ini Bapak Ibu ya, karena Majelis Ulama itu berdiri tahun 1975 sampai tahun 1980, berarti hampir satu periode menuju akhir periode dari jabatan Buya Hamka tersebut. Beliau bersyukur dengan beliau mundur itu. Yang kedua adalah beliau bersyukur dengan diterbitkannya tafsir Al-Azhar tadi. Sekiranya, ini ungkap beliau kepada anaknya, ayah meninggal wafat sesudah ini, maka ayah sudah sangat puas dengan karya besar tafsir yang sudah selesai, kemudian gonjang-ganjing di Majelis Ulama tadi. Itu beliau sampaikan kepada anaknya, Haji Rusdi. Bapak Ibu sekalian, ini peristiwa di akhir tahun 1980. Kemudian tahun 75 beliau menjadi Ketua Majelis Ulama. Kita mundur pada akhir tahun 60-an. Pada tahun 1969 beliau itu diutus menjadi salah seorang utusan dari pemerintah Indonesia untuk menghadiri KTT, konferensi tingkat tinggi negeri-negeri Islam, negara-negara Islam di Rabat, Maroko. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk membela Palestina. Jadi Buya Hamka dengan dua orang anggota lainnya itu diutus untuk hadir di konferensi tingkat tinggi negara-negara Islam untuk menghadiri konferensi pembelaan terhadap Palestina. Karena pada tahun itu Masjidil Aqsa dibakar. Jadi pada tahun 1969 itu Masjidil Aqsa dibakar. Akhirnya membuat heboh negara-negara Muslim
banyak terjadi demonstrasi penolakan, akhirnya diadakan konferensi tingkat tinggi. Dan Buya Hamka adalah salah seorang yang diutus untuk menghadiri konferensi itu di Rabat, Maroko. Tahun 69, antara tahun 1964 awal sampai pada tahun 1966 menuju pertengahan, itu beliau ditahan oleh pemerintah yang berkuasa. Beliau ditahan pada tanggal 29 Januari. Beliau ditahan tanggal 29 Januari 1964, itu juga pada bulan Ramadan. Jadi pada bulan Ramadan beliau ditahan, pada bulan Ramadan pula beliau menghembuskan nafas yang terakhir. Januari atau akhir Januari 1964 itu beliau ditahan selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan. Tanggal 22 Mei 1966 itu beliau sudah bebas murni. Dalam proses penahanan ini, beliau dan beberapa ulama lain yang ditahan itu tidak sampai diajukan ke pengadilan. Mereka dituduh, tetapi tuduhannya itu adalah tuduhan yang dibuat-buat. Mereka disangka untuk melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu keamanan negara, tetapi tuduhan itu adalah tuduhan yang tidak terbukti sama sekali. Ini siasat dari apa? Orang-orang Partai Komunis Indonesia yang berada di belakang kekuasaan, yang mereka sangat kuat tekanan-tekanan politiknya kepada presiden yang berkuasa ketika itu. Jadi lebih kurang selama 2 tahun 4 bulan itu Buya Hamka ditahan. Sampai pada keadaan dalam tahanan itu beliau juga sampai pada titik hampir bunuh diri. Ini mengingat betapa kuatnya tekanan-tekanan, kuatnya ancaman-ancaman, dan beberapa tekanan psikologis yang menyebabkan beliau hampir melakukan tindakan bunuh diri. Karena beliau dituduh bersekongkol dengan pemerintah Malaysia, karena pada tahun 60-an itu terjadi perseteruan antara Indonesia dengan Malaysia. Dan tuduhan kepada beliau adalah karena beliau dekat juga dengan orang-orang Malaysia, sering diundang ke sana. Beliau dituduh berkolaborasi, berhubungan dengan pemerintah Malaysia, dikasih uang sekitar 4 juta. Dalam catatan harian beliau itu entah 4 juta ringgit, entah 4 juta rupiah. Saya dituduhnya demikian, menerima uang itu untuk melakukan berbagai macam tindakan-tindakan kekerasan yang melanggar hukum. Beliau juga dituduh akan menggulingkan presiden yang berkuasa dan berbagai macam tuduhan-tuduhan lain. Dan tuduhan itu karena kuatnya tekanan sampai diperiksa itu siang dan malam, akhirnya beliau menyerah. Silahkan tuduh saya dengan apa yang Tuan inginkan dalam berita acara pemeriksaan. Kemudian beliau diminta untuk menandatangani berita acara tadi. Niatnya apa? Nanti beliau akan membela habis-habisan di depan sidang pengadilan. Jadi tuduhan itu beliau terima, karena bagaimanapun bilang tidak, kata beliau, tetap saja pemeriksaannya bilang iya. Bagaimanapun saya mengelak, tetap saja tim pemeriksa dari anggota kepolisian itu menuduh saya berbuat ini dan itu. Bahkan sampai-sampai beliau dituduh orang yang akan menjual negara kepada Malaysia. Dan ketika itu beliau menantang dalam hati beliau, sampai-sampai saya melihat kecil pistol yang menempel di pinggang polisi itu. Dan sekiranya saya perturutkan nafsu amarah saya ambil pistol yang ada menempel di tangan pemeriksa itu, di pinggang pemeriksa itu, kemudian pistol tersebut saya tembakkan atau saya kena tembak oleh polisi yang memeriksa. Yang kemudian bisa jadi betul Hamka sudah panik. Ini beliau membayangkan dalam dirinya sendiri, dan dicatat itu dalam buku Tasawuf Modern, di pengantar Tasawuf Modern cetakan ke-12. Beliau sampaikan, sekiranya saya melakukan tindakan konyol itu, maka bisa jadi besoknya berita akan muncul, betul Hamka sedang melakukan tindakan tersebut sehingga dia frustasi dan melakukan bunuh diri. Berita saya protes itu tidak akan diberitakan oleh media massa, ungkap beliau. Akhirnya beliau mengurungkan niat untuk melakukan tindakan-tindakan di luar batas itu. Dan ketika dalam tahanan, beliau ada
menyelipkan pisau silat, ada pisau silat yang beliau bawa di kamar tahanan itu, dan sudah sampai pada tahap ingin mengiris salah satu urat nadinya. Tadi tekanan pemeriksaan, sampai pada tahap ingin mengambil pistol yang ada di menempel di pinggang polisi. Kemudian itu batal, dan ketika beliau sendirian dalam ruang tahanan itu sampai beliau pada tahap ingin melakukan tindakan bunuh diri. Kalau saya melakukan tindakan bunuh diri, beliau berdialog lagi dengan dirinya. Betul pula Hamka ini stres dengan tudingan yang ada pada dirinya sehingga dia melakukan tindakan bunuh diri. Tadi kalau beliau ingin bersitegang dengan pemeriksa sampai terjadi hal yang tidak diinginkan, maka beliau tidak akan bisa membela dirinya sekiranya beliau sudah mati dengan kejadian itu. Akhirnya beliau mengurungkan niat. Dan dalam keadaan sudah mulai kondusif situasi di tahanan itu, Bapak Ibu sekalian, akhirnya beliau bisa menyelesaikan tafsir yang kami sebutkan tadi, yang diadakan syukuran pada tanggal 17 Februari 1981. Tafsir ini awalnya itu dimuat dalam majalah Gema Islam secara bersambung pada tahun 1962 sampai 1963. 64 awal kan beliau ditahan. 1 tahun sebelumnya beliau sudah menulis di majalah Gema Islam. Di majalah Gema Islam itu tafsir beliau mulai tidak dari surah Al-Fatihah atau surah Al-Baqarah, tetapi beliau mulai dari surah Al-Mu'minun. Ini kami bawakan juz yang ke-18. Ini tafsirnya. Juz yang ke-18 beliau mulai. Beliau mulai dari agak di tengah bagian surah Al-Quran itu, dan baru selesai sekitar 1,5 juz sampai tahun 1963 akhir. Karena pada awal 1964 atau bulan Februari 1964, Januari maksud kami, beliau ditahan. Baru selesai 1,5 juz tafsir itu ditulis dalam majalah Gema Islam tadi, beliau sudah ditahan. Sementara menyelesaikan tafsir ini sisanya, berarti masih ada sisa 28 juz setengah atau lebih kurang 28 juz. Itu bisa beliau selesaikan selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan dalam penjara. Selama 2 tahun 1962 sampai 1963 itu baru selesai 1,5 juz menulis tafsir. Tetapi ketika beliau dalam penjara, itu seakan-akan Allah melipat waktu bagi beliau. Selesai 28 juz menulis tafsir itu. Allah berikan beliau karunia yang luar biasa untuk bisa menulis sedemikian banyak lembaran tafsir. 30 juz ini kan tafsirnya utuh. Jadi 28 juz itu ditulis dalam penjara. Ini kami kutipkan kata-kata beliau sendiri yang beliau sebut dalam pendahuluan tafsir surah Al-Mu'minun juz yang ke-18. Dalam kata pendahuluan ini, inginlah saya menjelaskan bahwa tafsir Al-Azhar ini yang mula-mula disusun bukanlah dimulai dari juz 1 yang mengandung surah Al-Fatihah ataupun surah Al-Baqarah sebagaimana kebiasaan, tetapi telah dimulai dari juz ke-18 yang mengandung surah Al-Mu'minun, kemudian An-Nur dan surah Al-Furqan. Makanya juz ke-18 yang dipilih buat lebih dahulu ditafsirkan ialah karena akan dimuat dalam majalah tengah bulanan yang bernama Gema Islam. Ini seperti yang tadi kami sebut. Yang terbit pertama tahun 1962 sebagai pengganti majalah Panji Masyarakat yang diberedel oleh almarhum Presiden Soekarno. Dimulai dari Gema Islam itu edisi yang kedua 1 Februari 1962 dan sampai saya ditangkap pada tanggal 29 Januari 1964. Jadi beliau menyebutkan pengakuan beliau sendiri itu baru selesai lebih kurang 1 juz setengah. Dan selama 2 tahun 4 bulan itu beliau diberikan karunia kecepatan untuk menulis dan menuangkan fikiran sampai selesai 28 juz dalam tahanan itu. Ini sebuah karunia yang Allah berikan. Seakan-akan yang kami sebut tadi, waktu itu dilipat atau dipadatkan kemampuan Buya Hamka
untuk bisa mengerahkan ilmu yang ada pada beliau sehingga menyelesaikan 28 juz tafsir Al-Quran. Tafsir itu bernama Tafsir Al-Azhar karena memang di Masjid Al-Azhar Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, beliau menjadi imam besarnya. Sampai beliau bebas murni tahun 1966, bulan Mei, itu beliau tidak pernah dibawa ke pengadilan. Tuduhannya adalah tuduhan politik semata. Tuduhan untuk memisahkan ulama dengan umat. Dan ketika itu bukan hanya beliau sendiri yang ditahan. Bapak Muhammad Nasir, mantan Perdana Menteri Republik Indonesia, mantan Menteri Penerangan, mantan Ketua Masumi, itu juga ditahan. Ada juga ditahan Yunan Nasution, ada juga Ki Haji Ghazali Sahlan, ditahan pula Prawoto Mangkusasmito, ditahan pula Ki Haji Isa Ansori, dan banyak ulama-ulama lain atau aktivis-aktivis Islam yang lainnya ditahan sejak tahun 1960 sampai puncaknya kloter terakhir yang ditahan ketika itu adalah Buya Hamka tahun 1964. Karena 1 tahun lebih kurang kemudian, September 1965 itu terjadi gonjang-ganjing politik. Terjadinya gerakan 30 September yang dilakukan oleh perwira-perwira progresif yang sudah dibina oleh kalangan Partai Komunis Indonesia. Sejak itu berubahlah kondisi sosial politik Indonesia. Orang yang ditahan tadi itu semuanya dibebaskan pada tahun 1966. Tidak mereka dibawa ke pengadilan. Tuduhan mereka adalah tuduhan yang dibuat-buat. Karena orang-orang komunis gerah dengan orang-orang Masumi. Karena lawan politik PKI ketika itu adalah orang-orang Masumi. Mereka yang paling kuat menyadarkan presiden, menyadarkan pejabat-pejabat pemerintah, dan menyadarkan rakyat tentang bahaya komunis. Maka mereka yang akhirnya menjadi incaran untuk ditangkap ketika itu pada tahun 60 sampai tahun 1964. Pada tahun 1958, Bapak Ibu, beliau ketika itu sedang berada di Pakistan, mendapat undangan menjadi salah seorang pembicara di seminar internasional. Kemudian juga diundang ke Saudi Arabia, sebelumnya singgah ke Mesir. Di Mesir beliau menyampaikan tentang pemikiran Muhammad Abduh di kantor Subhanul Muslimin. Ketika hal itu diketahui oleh ahli-ahli, ulama-ulama yang ada di Universitas Al-Azhar, beliau berceramah itu menyampaikan tentang pengaruh pemikiran Muhammad Abduh di Indonesia. Akhirnya orang-orang ulama Al-Azhar ini sampai pada kesimpulan ini Buya Hamka layak untuk diberikan doktor kehormatan. Akhirnya beliau mendapat doktor kehormatan honoris causa dari Universitas Al-Azhar Mesir tahun 1968. Berita itu beliau terima ketika beliau sudah berada di Saudi Arabia. Jadi dari Pakistan singgah ke Mesir. Di Mesir menyampaikan ceramah tentang pengaruh Muhammad Abduh tadi. Sesudah itu beliau pergi mendapat undangan dari Raja Saudi Arabia untuk menunaikan ibadah umrah bulan Februari 1968. Ketika beliau berada di Saudi Arabia itu mendapatkan telegram kedutaan besar Indonesia di Saudi bahwasanya Buya Hamka akan diberikan gelar kehormatan Doktor Honoris Causa. Ini termasuk pemberian yang langka ketika itu kepada orang yang jenjang pendidikannya itu hampir bisa disebut tidak mempunyai ijazah beliau ini. Tetapi dengan ketekunan belajar, kemudian pengabdian beliau di dalam dakwah Islam, sehingga akhirnya Universitas Al-Azhar memberikan beliau gelar doktor kehormatan. Dan bisa juga disebut satu-satunya, bahkan sampai hari ini, ayah dan anak yang mendapatkan doktor honoris causa dari Al-Azhar adalah keluarga Buya Hamka. Ayah beliau, Haji Abdul Karim Amrullah atau Haji Rasul, itu juga pernah mendapatkan gelar doktor honoris causa dari Al-Azhar Mesir sebelumnya. Dan beliau juga mendapatkan gelar kehormatan. Jadi ayah dan anak itu sama-sama mendapatkan gelar kehormatan dari universitas bergengsi di dunia Islam, Al-Azhar Mesir. Dan juga ada seorang wanita yang juga mendapatkan gelar doktor honoris causa dari Al-Azhar Mesir. Ibu-ibu, bapak sekalian mungkin pernah mendengar perguruan diniyah putri yang ada di Padang Panjang, Hajar Rahma El Yunusiyah.
itu juga mendapatkan gelar doktor kehormatan dari Universitas Al-Azhar Mesir. Hajah Rahma El-Yunusia ini adalah muridnya ayah Buya Hamka. Jadi murid ayahnya Buya Hamka dapat doktor kehormatan, anak beliau Buya Hamka, Haji Rasul, anaknya Haji Abdul Malik Amrullah, yaitu ayahnya Buya Hamka. Beliau punya anak Hamka, anak beliau juga mendapat gelar kehormatan, murid beliau juga mendapatkan doktor kehormatan dari Universitas Al-Azhar. Untuk masa itu, Bapak Ibu sekalian, ini sesuatu yang sangat bergengsi, ini sesuatu yang sangat luar biasa pencapaiannya, karena mereka orang yang pendidikan formalnya tidak sampai pada tingkatan universitas, tetapi langsung mereka berdakwah di tengah masyarakat sehingga mendapatkan penghormatan dari Universitas Al-Azhar tadi. Ketika beliau akan datang ke Mesir karena sudah mendapatkan telegram dari Kedutaan Besar Indonesia di Saudi untuk menerima gelar kehormatan itu, rupanya di Mesir sedang terjadi perubahan politik, yaitu penggabungan antara Mesir dengan Suriah, dan masyarakat sedang sibuk dengan penggabungan Mesir dan Suriah itu, sehingga pemberian gelar beliau ini tertunda, belum memungkinkan. Dan ketika itu pun beliau mendapatkan berita di Indonesia bahwasanya pemerintah pusat, TNI khususnya, telah menjatuhkan atau telah mengirim pasukan ke Sumatera Barat dalam rangka apa? Memadamkan pemberontakan PRRI, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, pada tahun 1958, sekitar pada bulan Maret atau April. Beliau mendapatkan berita itu, jadi terguncang beliau. Kondisi politik Mesir yang belum memungkinkan secara cepat beliau menerima doktor kehormatan tadi. Sementara dari berita yang beliau dapatkan, sedang terjadi peristiwa PRRI di Sumatera Barat. Akhirnya beliau memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Sesampai di Indonesia pada tahun 1958 itu, kemudian beliau menerbitkan majalah, tahun 59 menerbitkan majalah Panji Masyarakat, sampai pada tahun 1962. Tahun 69 sampai 1962 atau akhir 61, beliau menerbitkan majalah Panji Masyarakat. Majalah Panji Masyarakat ini diberedar oleh Presiden Soekarno karena di edisi terakhirnya menerbitkan tulisan Dr. Muhammad Hatta, Wakil Presiden. Tulisannya, artikel beliau berjudul Demokrasi Kita, yang mengkritisi tentang kebijakan Presiden Soekarno, sehingga akhirnya majalah itu dilarang terbit. Akhirnya terbitlah majalah Agama Islam yang beliau memuat tafsir Al-Azhar tadi selama lebih kurang 2 tahun, dan sesudah itu beliau ditahan. Ini mundur lagi Bapak Ibu sekalian. Mundur lagi kita pada tahun 1950 sampai tahun 1958 tadi atau 1960. Beliau tahun 1950 itu pindah dari Bukit Tinggi ke Jakarta. Itu perpindahan beliau. Kita mundur artinya tahun 1950 kedatangan awal beliau dengan keluarganya ke Jakarta sampai nanti periode 1960. Beliau awal tahun 50 itu diterima sebagai pegawai di Kementerian Agama Republik Indonesia. Beliau menjadi pegawai Kemenak, Kementerian Agama. Sampai pada tahun akhir 1960-an ada kebijakan dari Presiden Soekarno, bagi pegawai negeri tidak boleh rangkap jabatan menjadi anggota partai politik. Kalau ingin tetap menjadi pegawai negeri, maka dia menanggalkan aktivitasnya di partai politik atau keluar dari pegawai negeri. Akhirnya Buya Hamka memilih untuk keluar dari pegawai negeri, dari Kementerian Agama, dan beliau beraktivitas di masyarakat sambil bergabung dengan Partai Masumi. Karena beliau tahun 57 juga menjadi salah seorang anggota Dewan Pembentukan Undang-Undang Konstituante di Bandung. Yang di sana pada tahun 57 beliau mengingatkan di parlemen di Bandung ketika itu tentang bahaya komunis. Tahun 57 Buya Hamka sudah mengingatkan, kalau orang komunis pada hari ini, ketika sidang itu beliau sampaikan, bermanis muka kepadamu, tersenyum kepadamu, maka saya curiga di kemudian hari orang yang termakan oleh senyuman manis partai komunis itu akan jatuh. Karena sesungguhnya saudara kamu, wahai orang-orang nasionalis, karena ketika itu ada 3 kelompok. Kelompok komunis kiri,
Kelompok tengah itu kelompok nasionalis dan kanan itu kelompok Islam dengan berbagai macam ormas dan afiliasi politiknya, baik dari NU ataupun dari Masyumi ataupun dari PSII dan beberapa kelompok lainnya. Kami, kata Buya Hamka dalam sidang parlemen, adalah kawan kamu wahai kelompok nasionalis. Baik kami dari orang Masyumi ataupun kami dari golongan Nahdlatul Ulama, itu adalah saudara kami. Kalau engkau tidak berkawan dengan orang Masyumi, ini engkau akan berkoalisi dengan orang-orang Nahdlatul Ulama. Untuk apa? Mengingatkan tentang kelompok tengah nasionalis tadi yang bermain mata dengan orang komunis, yang bekerja sama dengan komunis. Dan peringatan itu terbukti pada tahun 1965, 57 maksud kami sudah diingatkan. 65 kejadian artinya 8 tahun sesudah peringatan yang disampaikan oleh Buya Hamka dan beberapa ulama lain itu terbukti di kemudian hari. Karena pada tahun 1958, 1 tahun sesudah Buya Hamka mengingatkan itu, di Palembang terjadi Muktamar Alim Ulama se-Indonesia bulan September 1958. Apa yang disampaikan? Yang disampaikan juga ada tentang bahaya Partai Komunis Indonesia. Itu oleh alim ulama lintas kelompok, lintas organisasi, mengingatkan tentang bahaya Partai Komunis. Jadi 8 tahun, 7 tahun sebelum terjadinya peristiwa 30 September itu, alim ulama sudah mengingatkan tentang bahayanya. Ketika itu mungkin tidak dipahami pada saat mereka menyampaikan tahun 57 ataupun 58. Tidak terbayang. Tetapi semua orang akan terbelalak setelah terjadinya peristiwa 30 September 1965. Betul apa yang disampaikan oleh alim ulama, dan mereka yang mengingatkan tentang bahaya komunis itu semuanya sudah dimasukkan ke dalam sel tokoh-tokohnya. Di antaranya tadi Buya Hamka, kemudian juga Abdul Qadir Jailani, itu tokoh kalangan pemuda pada saat itu dari pelajar Islam Indonesia. Ada Prawoto Mangkusasmisto, Yunan Nasution, Muhammad Nasir itu dari kalangan Masyumi, dan juga ada 1-2 orang dari kalangan Nahdlatul Ulama yang ditahan. Antara tahun 50 sampai 60 itu kegiatan Buya Hamka demikian, keluar dari pegawai Kementerian Agama, kemudian juga aktif dalam kegiatan internasional. Antara jatuhnya Jepang sampai tahun 50 tadi, jadi Jepang jatuh sebelum kemerdekaan, berarti sekitar tahun 44 atau 45, itu Buya Hamka pindah dari kota Medan ke Bukit Tinggi. Jadi masuk Jepang ke Indonesia, kemudian Jepang hampir kalah, dan kalah, itu akhirnya ketika Jepang kalah tadi Buya Hamka pulang ke Maninjau dan banyak beraktivitas di Bukit Tinggi sampai proklamasi kemerdekaan, dan sampai pada akhir tahun 1949 beliau aktif di Sumatera Barat dan Sumatera Utara sampai juga ke Riau ini untuk menyampaikan informasi-informasi dari pusat tentang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sebelum itu, antara tahun 1935 sampai masuknya Jepang, 35 berarti masih dalam penjajahan Belanda. Kemudian Belanda mundur, digantikan oleh Jepang beberapa tahun. Nah, itu beliau berada di kota Medan. Di kota Medan menjadi pemimpin majalah yang bernama Majalah Pedoman Masyarakat. Di Majalah Pedoman Masyarakat inilah salah satu yang sangat terkenal dari tulisan beliau. Beliau menulis rubrik tentang bahagia yang kemudian hari dikenal dengan nama Tasawuf Modern. Ini bukunya kami bawakan. Ini buku terbit tahun 1939. Tahun 35 beliau menjadi pemimpin redaksi di sana, ditulis secara bersambung dan dicetak menjadi buku, menjadi Tasawuf Modern tahun 1939. Ketika itu berarti beliau berusia, lahir tahun 1908. Buku ini terbit 1939. Berarti umur beliau baru sekitar 30-an. Itu sudah bercerita tentang penyucian jiwa, tentang bagaimana seorang hamba untuk senantiasa menyucikan jiwa, membersihkan hati dan segala macam yang terkait dengan kebersihan jiwa tadi, tazkiyatun nafas. Itu sudah ditulis oleh seorang anak muda yang baru berusia 30-an tahun. Belum matang itu untuk 30 tahunan itu. Tentang bagaimana penyucian jiwa dan hal yang terkait dengannya, atau yang terkait dengan pengajian-pengajian tasawuf. Yang di sini beliau banyak mengungkap pendapat daripada Imam Al-Ghazali di buku ini, Tasawuf Modern. Itu pada usia beliau 30 tahunan. Artinya
beberapa episode kehidupan beliau yang kami sampaikan tadi, Bapak Ibu sekalian, itu seakan-akan memang Allah karuniakan beliau untuk tampil dalam suasana-suasana penting di kehidupan negeri kita ini. Sebelum beliau sampai ke kota Medan tadi, mundur lagi kita pada tahun 1929, itu beliau nikah. Beliau nikah pada usia 21 tahun. 1929, lahir 1908. 1929 berarti beliau berusia 21 tahun nikah. Setelah nikah itu beliau aktif di Padang Panjang, diutus juga berdakwah sampai ke Makassar, ke Sulawesi. Sebelum itu, ini yang menjadi penentu titik balik kehidupan seorang Hamka. Sebelum itu adalah pada usia 19 tahun. Itu beliau melakukan perjalanan sendirian ke Tanah Suci Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Pada usia 19 tahun. Ongkos cari sendiri dengan usaha beliau. Beliau hanya menyampaikan kepada neneknya, kepada andungnya di Maninjau, akan berangkat ke Tanah Suci karena ayah beliau berjanji ketika itu untuk menyekolahkan beliau di Mekah. Tapi kondisi rumah tangga ayah beliau itu tidak kondusif. Bercerai ayah Buya Hamka dengan ibunya yang bernama Sofia pada saat beliau berusia 12 tahun. Beliau sudah menjadi anak yang ditinggalkan oleh ibunya karena 10 bulan sesudah bercerai itu, ibu beliau nikah lagi dengan orang kampungnya yang bekerja di Medan, di Delhi. Sehingga ibunya itu ikut suami ke Sumatera Utara dan beliau tinggal dengan neneknya andungnya di Nano Maninjau, kadang-kadang juga ikut ayahnya di Padang Panjang. Beliau sudah merasakan kondisi kehidupan yang kurang, dalam istilah sekarang itu kurang kasih sayang dari orang tua. Tapi titik balik kehidupan beliau itu terjadi pada usia 19 tahun pada bulan Februari. Ketika itu beliau 1922 atau 1921 beliau berangkat ke Tanah Suci, hanya bermodalkan ongkos dari hasil penjualan kapas kapuk yang tumbuh di depan rumah neneknya, kemudian sudah layak untuk dijual oleh neneknya kapas itu. Kemudian hasil penjualan kapas itulah modal Buya Hamka berangkat ke Bukit Tinggi, dari Bukit Tinggi berangkat ke Padang Panjang, Padang Panjang sampai ke Padang, dan dari Padang beliau Teluk Bayur naik sampai ke Sipolga. Itu naik kapal. Sampai di Sipolga, beliau mencari orang satu kampungnya di sana, kemudian berusaha untuk mendapatkan ongkos pulang pergi untuk naik haji. Dan pada usia 19 tahun, dari Belawan, bulan Februari itu beliau menyebut ketika melewati daerah Thailand, Laut Thailand atau Vietnam itu kalau tak salah, beliau menyebut usia saya tepat 19 tahun, 17 Februari. Dan lebih kurang 1 tahun beliau berada di Mekah. Itu usia 19 tahun Bapak Ibu. Bisa kita bayangkan untuk anak usia 19 tahun pada hari ini, itu mungkin belum bisa untuk mandiri seperti apa yang dahulu dilakukan oleh salah satunya oleh ulama yang kita ceritakan ini riwayatnya, yaitu Buya Hamka. Titik balik hidup beliau itu adalah setelah pulang dari Mekah tadi. Dan titik balik lainnya adalah ketika beliau sebelum itu pada usia sekitar 16-17 tahun, beliau berkeinginan untuk pergi ke Jawa, disampaikan kepada ayahnya. Tetapi baru saja ketika itu belum disampaikan keberangkatan yang pertama. Belum disampaikan kepada, baru sampai di Bengkulu beliau terserang penyakit cacar. Terserang penyakit cacar, akhirnya disuruh pulang lagi oleh orang kampung sana, kembali ke Padang Panjang. Sehingga akhirnya bekas cacar itu masih ada di wajah beliau. Bekas capuk cacar itu masih ada di wajah beliau sampai beliau tua. 1 tahun sesudah itu beliau berkeinginan untuk ke Jawa lagi. Akhirnya itu disampaikan kepada ayahnya. Ayahnya tak bisa melarang. Engkau sudah saya anggap cukup besar. Kalau itu keinginanmu, berangkatlah. Berangkat beliau ke Jawa. Sampai di Yogyakarta, beliau belajar berguru kepada Haji Umar Said Cokro Aminoto, salah seorang tokoh bangsa yang juga menjadi gurunya Presiden Soekarno. Berguru pula beliau ke Pekalongan kepada kakak ipar beliau yang bernama Ahmad Rasid Sultan Mansur. Dari Yogyakarta dan dari kota Pekalongan inilah Buya Hamka yang sebelum itu ketika usia 12 tahun sampai beliau berangkat ke Jawa itu, beliau disebut sebagai anak nakal, anak Buya tapi nakal, anak seorang ulama tapi nakal. Kenapa? Karena beliau tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Tetapi dengan kondisi rumah tangga yang tidak harmonis itu tidak membuat seorang Buya Hamka tadi putus harapan.
kondisi rumah tangga yang demikian, akhirnya beliau ubah dengan keinginan yang kuat untuk mendapatkan ilmu, merubah nasib, pergi ke Jawa dan belajar di Yogyakarta sampai di Pekalongan. Kemudian beliau pulang ke Padang Panjang. Sampai di Padang Panjang beliau sudah bisa berpidato, sudah bisa berceramah, dan ceramah beliau itu boleh disebut sama berapi-apinya dengan ceramah orang komunis. Karena pada tahun 1926, 27, 29 kan beliau nikah. Pada tahun itu komunis sudah sampai juga di Sumatera Barat. Terjadi pemberontakan komunis di Silungkang pada tahun 1927 awal. Di Silungkang itu terjadi pemberontakan komunis. Di Jawa terjadi di Prambanan dan beberapa tempat. Ini pemberontakan komunis yang pertama di Indonesia. Komunis masuk ke Indonesia pada tahun 1920. 7 tahun sesudah komunis masuk ke Indonesia, mereka langsung melakukan pemberontakan. Dan Buya Hamka ketika itu juga sudah mulai terpengaruh. Tetapi dengan beliau berangkat ke tanah Jawa tadi, mendapat ilmu tentang apa itu komunis, apa itu Islam yang lebih lengkap, sehingga ketika pulang beliau bisa menyaingi pidatonya orang-orang komunis. Sehingga banyak orang menyebut Hamka sudah bisa menyamai atau mengalahkan revolusionernya pidato orang-orang komunis. Karena orang komunis ketika itu betul-betul orang yang bisa menghipnotis ketika mereka berkampanye dan berpidato. Nah, tahun 1927 awal terjadi pemberontakan di Silungkang untuk Sumatera, yang juga dilakukan oleh orang-orang yang sebenarnya banyak tertipu oleh ajaran komunis. Ini beberapa Bapak Ibu sekalian kejadian-kejadian penting yang mungkin belum atau tidak kita dapatkan secara utuh tentang riwayat perjalanan seorang ulama yang beliau itu sesungguhnya orang biasa saja. Sekolahnya tidak tamat SD, kemudian masuk ke Tawalib Parabek dan Tawalib Padang Panjang, itu pun tidak selesai. Karena beliau sudah oleng ketika umur 12 tahun itu orang tuanya bercerai. Pindah ke sana, pindah kemari, barulah beliau melakukan perubahan yang mendasar itu ketika pulang dari Jawa tadi. Pulang dari Jawa, muncul keinginan untuk berubah, dan keinginan kuat berubah lagi itu ketika beliau memutuskan di usia 19 tahun berangkat ke Mekah. Pulang dari Mekah itulah bersinar kepribadian seorang Abdul Malik Karim Amrullah tadi, Hamka tadi, menjadi pemimpin majalah di Kota Medan, menjadi pejuang kemerdekaan. Awal kemerdekaan di Bukit Tinggi, tahun 50 tadi beliau menjadi pegawai Kementerian Agama dengan jabatan, kemudian masuk tahanan karena aktivitas dakwah beliau. Sesudah itu keluar meneruskan tafsir untuk mencetak tadi sampai tahun 75 beliau diangkat menjadi Ketua Majelis Ulama, dan 1981 syukuran cerita awal tadi, dan bulan Juli beliau wafat. Ini beberapa hikmah yang bisa kita lihat dari perjalanan, ketekunan, kerja keras, bagaimana ketika kecil itu beliau berusaha untuk keluar dari kondisi-kondisi sulit yang beliau hadapi. Ini juga pelajaran bagi mungkin generasi muda, anak-anak kita. Bagaimanapun keadaan, ketika seseorang itu tetap berusaha, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Kemudian persembahan lain adalah beliau seorang yang sangat istiqomah dalam berdakwah, sehingga sampai untuk merelakan jabatannya, mundur beliau dari jabatan sebagai Ketua Majelis Ulama ketimbang mencabut fatwa haramnya peringatan Natal. Ini keistiqomahan dalam berdakwah, tidak goyang oleh keadaan walaupun sampai pada tahap-tahap yang kritis seperti bunuh diri tadi. Tetapi masih beliau bisa akhirnya mengendalikan amarahnya itu, sehingga berakhir dengan baik dan manis, karena apa yang beliau peringatkan pada akhir tahun 1957 tentang bahaya komunis terbukti tahun 1965. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan sebagai penambah wawasan bagi kita tentang sejarah alim ulama yang sampai pada hari ini. Nama beliau juga masih menjadi sebutan dan buku-bukunya banyak dibaca, banyak dicetak. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.